Perubahan itu bukan dari hal besar, bukan dari kata-kata manis, bukan dari janji, apalagi dari sentuhan. Perubahan itu datang dari rasa sedikit lebih ringan di dadanya setiap pagi. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak tahu sejak kapan. Ia mulai menunggu sore dengan perasaan berbeda. Bukan karena Darto akan pulang lebih cepat, tapi karena gang kecil di depan rumahnya kini terasa sedikit lebih hidup. Sejak hari hujan itu, pria yang pindah ke kontrakan ujung gang sering terlihat lalu lalang. Namanya Raka. Maya tahu dari obrolan singkat Pak RT dengan tetangga lain. Usianya masih muda, jauh di bawah Maya. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan caranya berbicara selalu sopan. Seolah dunia tidak pernah benar-benar kejam padanya. Raka belum tinggal di sebelah rumah Maya. Kontrakannya masih terpisah beberapa rumah. Tapi entah bagaimana, jalur langkahnya sering melewati depan rumah Maya. Awalnya kebetulan, hari itu Maya sedang menjemur pakaian ketika Raka berhenti di depan pagar. Mbak, katanya ragu, lalu tersenyum kikuk. Tahu tempat beli galon yang dekat dari sini? Maya terkekeh kecil. Sudah lama tak ada orang memanggilnya Mbak. Oh, ke arah sana Mas, jawabnya sambil menunjuk. Baik, terima kasih. Sebelum pergi, Raka menambahkan, kalau butuh apa-apa, bilang aja, saya masih baru di sini. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, Maya mengingatnya sampai malam. Beberapa hari kemudian, Raka membantu Pak RT memperbaiki lampu jalan yang mati. Maya melihatnya dari balik jendela. Keringat membasahi kemejanya, tangannya cekatan. Anak-anak Maya mengintip dengan rasa ingin tahu. Itu siapa, Bu? Tanya anak keduanya. Tetangga baru, jawab Maya singkat. Malam itu, lampu jalan menyala terang. Gang terasa lebih aman. Hal kecil, tapi berarti. Bantuan Raka datang tanpa diminta. Kadang ia membelikan roti untuk anak-anak saat mereka bermain di luar. Kadang ia membantu mengangkat air galon. Pernah suatu sore, ia melihat Maya kebingungan di warung karena uangnya kurang. Tanpa banyak bicara, Raka menyerahkan uang pas ke Bu Sari. Nanti saya ganti, kata Maya, panik. Tidak usah, jawab Raka cepat. Anggap saja tetangga. Kata tetangga yang diucapkan Raka itu sepintas terdengar aman, tidak melanggar apapun. Tapi malam itu, Maya menangis di kamar mandi. Bukan karena uang, melainkan karena sudah lama tak ada yang membantu tanpa membuatnya merasa kecil. Darto semakin jarang pulang. Jika pulang pun, wajahnya selalu kusut dan emosinya mudah meledak. Maya belajar diam, menjawab seperlunya. Ia menyimpan semua lelahnya sendiri.
Dan di sela kesepian itulah, Raka hadir sebagai pendengar yang baik. Suatu sore, Raka duduk di bangku depan rumah Maya. Anak-anak bermain, suara tawa kecil memenuhi udara. "Capek ya, Mbak?" kata Raka tiba-tiba, tanpa menatap langsung. "Kelihatan capek aja, Mbak." Kalimat itu membuat dada Maya sesak. Tidak ada yang memanggilnya kuat selama ini. Yang ada hanya tuntutan untuk bertahan. Mereka mulai sering berbincang tentang hal-hal ringan, cuaca, harga beras, hingga anak-anak. Tapi perlahan, obrolan itu menyentuh sisi yang lebih dalam. Raka bercerita tentang pekerjaannya di kota, tentang kesepiannya tinggal sendiri. Sedangkan Maya bercerita seadanya tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan. Tapi Raka mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Dan di sanalah Maya mulai sadar, ia merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Perasaan itu datang tanpa izin. Ia tahu ini salah. Ia istri orang. Ia punya anak. Tapi rasa hangat itu terlalu langka untuk ditolak mentah-mentah. Ketika Raka akhirnya pindah kontrakan ke rumah kosong, tepat di sebelah rumah Maya, hatinya berdegup aneh. Bukan bahagia, bukan takut, melainkan sesuatu di antaranya. Malam itu, Maya berdiri di dapur, menyiapkan makan malam seadanya. Dari jendela, ia melihat lampu rumah sebelah menyala. Bayangan Raka bergerak di balik tirai tipis. Darto belum pulang, anak-anak sudah tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dan perasaan itu yang seharusnya netral perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena ketika seorang perempuan terlalu lama kekurangan, perhatian sekecil apapun bisa terasa seperti pegangan hidup.